wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, terutama anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 15 Surabaya yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, tujuan hidup kita di dunia ini apa ya? Tentu panjenengan semuanya sudah paham bahwa sebagai seorang muslim kita dilahirkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita di dunia ini, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepada Allah, bahwa segala apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, maka itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dan itu adalah petunjuk Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Maka itu kita yang sudah tahu tujuan hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah berfokus pada tujuan hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran itu berpesan kepada orang-orang yang beriman, menyampaikan kepada orang-orang yang beriman agar supaya kita itu berhati-hati dan selalu fokus dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah, dan berhati-hatilah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha teliti dengan apa yang kalian perbuat. Karena Allah teliti, maka kita harus hati-hati. Maka kita harus fokus pada tujuan hidup kita. Sebagaimana ketika anak-anak yang punya cita-cita, cita-cita ini jadi dokter, maka dia juga harus berfokus pada ilmu kedokteran.
dia juga harus berfokus pada jurusan kedokteran. Anak yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru, maka dia harus berfokus pada ilmu pendidikan. Sebagaimana ketika mahasiswa bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek, maka dia juga harus berfokus pada jurusannya. Dan semua pasti ketika dia berfokus, insya Allah dia akan tercapai dengan apa yang dia cita-citakan. Sebagaimana tujuan hidup kita itu di masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang yang dimaksud dalam surat Al-Hasyr itu? Yaitu ketika hari ini misalkan hari Jumat, besok itu hari Sabtu, itu namanya Godan. Godan itu besok, masa yang akan datang. Kalau bulan ini bulan Februari, maka bulan depan itu adalah bulan masa depan, yakni bulan Maret. Kalau tahun ini tahun 2024, maka tahun depan itu adalah tahun 2025. Itu adalah masa depan. Tapi masa depan yang lebih abadi itu adalah masa depan di akhirat. Dan itu fokus tujuan kita untuk mencari kemuliaan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berfokus, berhati-hati di dalam kehidupan ini untuk menuju akhirat itu. Yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nanti akan kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, sesuai dengan keinginan setiap manusia, bahwa setiap manusia itu menginginkan kebahagiaannya di masa yang akan datang. Saya kira tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak menginginkan kebahagiaan hidup di masa yang akan datang. Pasti semua menginginkan kehidupan yang bahagia. Maka jika kita fokus pada tujuan hidup kita, insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah endingnya nanti. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang Allah ridha kepadamu dan kau ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mereka semua bahagia. Mereka semua menjadi hambaku yang taat waktu di dunia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah tujuan hidup kita, untuk mencari ridha Allah dan bahagia di akhirat nanti, masuk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah paham seperti itu, mari kita senantiasa untuk berhati-hati dan bertakwa kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kuliah singkat ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.